Shalom, kita kembali ketemu di dalam ibadah di rumah masing-masing ya. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan waktu kepada kita walaupun kita ini beribadah di rumah ya. Tetapi kuasa Tuhan tidak akan pernah berkurang untuk bekerja di dalam setiap ibadah kita. Yang penting bagaimana hati kita tertuju kepada Tuhan. Bukan karena basa-basi, enggak. Tapi sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Nah, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang indah rencana Tuhan. Setiap kita pasti punya rencana, baik itu anak-anak, orang muda, remaja, bahkan orang yang sudah tua sekalipun, mereka selalu punya rencana. Tetapi kita bagaimana menanggapi hal itu? Kadangkala rencana itu baik yang Tuhan berikan. Tetapi mengapa kadangkala rencana itu jadi tidak baik? Karena itu faktor manusia. Nah, saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Alkitab apa yang Tuhan rencanakan sebetulnya bagi kita manusia. Kita baca ayat yang tidak asing bagi kita dan ini sangat luar biasa. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 Yeremia pasal yang ke-29, saya akan bacakan ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sebetulnya rencana Tuhan yang diberikan kepada kita itu adalah rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan. Nah, ini firman Tuhan. Ya. Nah, dan masa depan yang penuh harapan. Nah, mengapa Tuhan mengatakan demikian? Karena rencana itu juga ke depan. Tidak ada rencana itu dahulu, enggak, tapi ke depan. Rencana Tuhan yang penuh dengan harapan, ya, yang penuh dengan harapan. Nah, dalam kita melihat ayat ini, ya, memang kita senang, ya, bahwa Tuhan merencanakan bukan kecelakaan kita, tetapi damai sejahtera. Oleh karena itu, apa yang Tuhan berikan rencana ini tidak bisa pikirkan oleh manusia karena terlalu tinggi rencana Allah. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 9 saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi apa yang dirancangkan Allah kadangkala tidak sama dengan apa yang kita rencanakan, kita rancangkan. Nah, juga jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Ini firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi ketika kita punya rencana,
kita punya rancangan itu kadangkala tidak sama dengan apa yang Tuhan rancangkan untuk kehidupan kita. Seperti tingginya langit dari bumi. Kita nggak tahu batas bumi dan langit ini seberapa mil jauhnya, kita nggak tahu. Tapi itulah rencana Allah untuk kehidupan kita, terlebih orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu seperti tingginya langit dan bumi, tidak bisa diselami oleh manusia. Nah, inilah rencana Allah. Nah, sekarang kita akan bersama-sama bagaimana rencana Allah itu bisa terlaksana. Ya, saya katakan tadi, kadang rencana Tuhan itu baik untuk kita, tetapi jadinya nggak baik. Karena itu dari faktor manusia. Mungkin manusia itu sendiri tidak mau menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, bagaimana rencana Allah bisa terlaksana? Kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-16. Amsal Sulaiman pasal yang ke-16 ayat yang ke-3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat ini sangat luar biasa indahnya. Karena apa? Ketika kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, ya, maka rencana kita itu akan terlaksana. Jadi bukan dengan kekuatan kita loh, saudara, ya, tapi kita menyerahkan apa yang kita perbuat. Kadangkala kita merencanakan itu nuruti pikiran kita. Wah, ini nanti pasti baik, ya, nggak apa-apa. Tetapi itu dalam kehendak Tuhan atau tidak? Tetapi firman Tuhan katakan, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau kita menyerahkan segala apa yang kita akan perbuat kepada Tuhan, ya, apa yang kita akan lakukan, itu kita serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan, maka rencana itu pasti terlaksana. Tapi dengan catatan bahwa rencana itu adalah kehendak Tuhan, bukan keinginan kita untuk kepentingan hawa nafsu kita, ya. Tidak, tetapi seturut dengan kehendak Allah. Nah, kita akan melihat ada 3 hal, ya, ada 3 hal di mana dalam pencapaian rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah melalui proses hidup. Nah, ya. Jadi untuk kita mencapai rencana Allah itu ada proses dalam kehidupan kita. Nah, proses itu tidak menyenangkan, seperti halnya seorang penjunan, ya, kalau membuat barang dari tanah liat, maka tanah liat itu diproses demikian rupa, tidak gampang, ya, dan sangat menyakitkan. Kalau bisa itu tanah liat jerit-jerit, teriak-teriak, ya, karena apa? Karena prosesnya itu sangat berat sekali. Nah, tapi inilah yang harus dialami oleh tanah liat untuk melalui proses. Karena apa? Karena tanah liat ini nanti dibentuk sedemikian rupa, direncanakan oleh penjunan untuk menjadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang mahal harganya. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca, saya tidak bacakan, Yesaya 64 ayat 8, di mana proses daripada penjunan membuat barang yang berharga. Nah, tidak akan mungkin lalu apa yang dibentuk diproses itu bilang, aku gitu kok diproses jadi begini, enggak, ya. Tetapi menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya tadi katakan rencana itu akan terlaksana kalau kita menyerahkan perbuatan kita. Yang kedua adalah ujian iman.
Nah, ya. Jadi setelah proses itu ada iman yang harus diuji. Dan ini juga tidak gampang ya. Tidak menyenangkan ya. Kadang orang diuji imannya itu tidak gampang. Seperti halnya Ayub, imannya diuji. Ayo tak uji kamu ya. Anakmu mati semuanya, hartamu habis, kamu sakit, sekarang istrimu juga menghujat kamu, menghujat nama Tuhan. Ayo sekarang kamu tetap tinggal di dalam Tuhan apa enggak? Tapi akhirnya Ayub ini tetap di dalam Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Allahnya dan tidak pernah menghujat nama Tuhan. Ini adalah ujian iman. Ujian iman pun juga akan menyakitkan loh saudara. Ya, saya percaya setiap kita yang ada percaya kepada Tuhan, punya iman, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus pun ada ujian iman di dalam hidup kita. Ya. Namun yang penting kita harus tetap di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun itu ujian buat iman kita. Mungkin kita dikucilkan, dibenci, ya, kita dipisahkan dari keluarga, atau mungkin kita mengalami sakit, tapi iman itu harus tetap teruji. Ya, kalau rencana Allah mau terlaksana dalam hidup kita. Yang ketiga adalah hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Nah, ini sangat penting. Kalau kita melalui proses, kita mengalami ujian iman, tapi kita tidak intim dengan Tuhan. Nah, itu gampang sekali kita akan meninggalkan Tuhan. Makanya keintiman Tuhan dengan Tuhan itu sangat penting. Hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan harus benar-benar baik, ya. Nah, seperti adanya hubungan suami istri, tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun, ya. Hubungan suami istri ini adalah dua menjadi satu. Demikian hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah disatukan di dalam Kristus melalui tubuh dan darah daripada Kristus. Nah, kita harus selalu ada persekutuan dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Inilah yang memberikan keberhasilan untuk kita bisa mencapai rencana Allah. Jadi 3 hal tadi. Proses hidup, ujian iman, dan kita harus intim dengan Tuhan. Nah, singkat cerita saya akan menyampaikan tentang Yusuf. Saya tidak ceritakan panjang lebar, tetapi ini adalah dalam firman Tuhan. Yusuf adalah salah satu anak Yakub. Saya tidak ceritakan panjang lebar, tetapi mengapa Yusuf sampai bisa mencapai apa yang direncanakan Allah? Karena mimpi-mimpinya sudah disampaikan kepada saudara dan orang tuanya, dan rencana itu sampai kepada tujuan. Dia akhirnya menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir setelah Firaun. Nah, ini menunjukkan ya bahwa dalam perjalanan Yusuf itu perbuatannya diserahkan kepada Tuhan. Bagaimana Yusuf dijual oleh saudaranya sampai dia dibeli oleh kafilah dari Mesir, ya, Potifar. Nah, di situ imannya diuji, ya. Karena apa? Karena istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf. Nah, ya, tapi Yusuf tidak mau, walaupun dia harus masuk penjara. Akhirnya dia harus masuk penjara juga karena difitnah, ya, telah membuat sesuatu yang tidak baik kepada istri Potifar. Dimasukkan dalam penjara, dan ini merupakan hal yang sangat menyakitkan. Padahal sejak dia umur 17 tahun sebelumnya, dia adalah anak yang dimanja oleh bapaknya, yaitu Yakub.
Tetapi dalam perjalanannya dia melalui proses hidup. Dia melalui ujian iman. Namun dia tidak pernah meninggalkan imannya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan sepanjang hidup Yusuf disertai oleh Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 4, di situ Tuhan selalu menyertai apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, dia adalah orang muda, tetapi dia bisa mencapai rencana Allah yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya rencana Allah dia menjadi orang kedua di negeri Mesir setelah Firaun. Dia bisa membawa bapaknya dan saudara-saudaranya ketika mengalami kelaparan di negerinya, ya, dia dibawa ke Mesir dan di situ dipelihara. Dan segala apapun yang diserahkan kepada Yusuf itu selalu berhasil. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kepada Yusuf. Ya. Jadi tidak ada rencana Allah itu gagal di dalam hidup kita sepanjang kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Demikian dalam rencana Allah untuk hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan merencanakan hidup kita, baik kepada orang-orang yang masih muda seperti Yusuf, pada orang tua dan segala umur. Tetapi bisakah kita mencapai rencana Allah yang baik buat kehidupan kita? Karena dalam Yeremia tadi katakan, rencana Allah adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi sebetulnya tidak ada rencana Allah itu yang gak baik buat kita. Tetapi karena faktor manusia, itulah yang kadangkala membuat rencana kita itu hancur. Rencana kita berantakan. Karena apa? Karena kita tidak mau taat kepada kebenaran firman Allah. Ya, tetapi kalau kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka rencana itu akan bisa terwujud, tercapai dalam hidup kita. Karena tidak ada rencana Allah itu yang gagal. Kita akan baca di dalam Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal 42. Mungkin ini sebagai ayat yang terakhir ya. Ayub pasal yang ke-42. Ayat yang kedua saya akan bacakan. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya ulangi lagi ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi apa yang direncanakan Allah sesuai dengan kehendak Allah, Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan itu tidak akan pernah gagal. Nah, misalkan kita sudah melakukan kehendak Tuhan, kita sudah cinta Tuhan, setia pelayanan tuh dengan tulus, ya. Kita merencanakan ke depan itu kayak apa, ya. Tapi itu hanya sebatas keinginan kita, ya. Bukan kebutuhan kita, keinginan kita. Nah, kadangkala itu bisa gagal. Tetapi kalau itu menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah itu yang gagal untuk hidup kita. Mari kita amini firman Tuhan ini. Karena tidak ada firman Tuhan itu yang juga gagal. Semua firman Tuhan
akan dilakukan oleh Allah. Karena Allah yang berkuasa. Inilah yang kita renungkan pada saat ini melalui firman Tuhan. Ya, mari kita akan tetap hidup di dalam Allah. Serahkan apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi rencana kita. Rencana Allah itu akan selamanya indah dalam kehidupan kita, ya. Tidak ada yang tidak baik. Tapi kadangkala kita salah, aku kok tidak bisa ya seperti ini. Nah, sekali lagi jangan kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi santapan rohani dalam hidup kita sepanjang pandemi ini kita tinggal di rumah, ya. Jangan kita patah semangat, jangan kita putus asa. Percayalah bahwa di balik terjadi pandemi ini, ya, Tuhan itu sebetulnya punya rencana yang indah. Dalam kehadiran pandemi corona ini memang tidak kita inginkan, tapi mengapa datang? Nah, ya, mengapa kok datang pada kita? Nah, itu rencana Allah. Kalau di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, ya, corona semakin larinya cepat, ya, semakin bertambah-tambah. Nah, dengan bertambahnya ini jangan lalu kita, waduh, wis semangatku pudar ini. Enggak. Ayo kita berlari bersama-sama bersama corona, ya. Nah, kita lari bersama corona. Jangan sampai corona di depan, kita di belakang karena iman kita lemah, jangan. Walaupun melalui proses ujian iman, tapi keintiman dengan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita akan, sebelum nanti kita menerima doa berkat, kita akan berapa saat menyembah pada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Indah Rencanamu Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, ya, karena rencana Tuhan itu indah buat hidup kita. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
kita akan selalu menurut apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Setialah kepadanya, banyak bersekutu dengan Tuhan, agar apa yang menjadi rencana Tuhan bisa kita capai. Kadangkala apa yang direncanakan Allah terasa sakit dalam hidup kita, tapi kita serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencana itu. Nyanyikan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati jiwa kita. Dari hati yang paling dalam, kita percayakan hidup kita dalam rencana Allah. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala untuk doa dan doa berkata. Ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Rencana-Mu adalah indah. Seringkali kami tidak mengerti, seringkali kami bertanya-tanya mengapa hal-hal ini terjadi. Tapi sebenarnya Engkau punya rencana yang indah di dalam seluruh hidup kami. Dan biarlah dalam segala rencana-Mu, jadilah di dalam hidup kami untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, agar iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menyertai, memberkati dengan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hari ini yang menjadi kesempatan bagi kami untuk memuji, menyembah, terlebih mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang Tuhan berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kami semua dengan berkat ilahi. Jemaat yang kekasih, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Sang Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.